Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran. Hari ini harinya hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, di menjelang tengah malam jam 22:44 saya duduk di kursi depan di rumah saya di halaman depan, melihat rumput, melihat pohon, melihat langit juga gitu ya. Di keheningan malam membuat saya sering flashback, mengingat masa lalu, mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Tujuannya untuk introspeksi, tujuannya untuk menyadari apa yang salah dan apa yang harus dirubah untuk kedepannya. Semua orang pasti punya masa lalu, tapi biasanya ketika nyebut kata masa lalu, yang teringat adalah situasi yang jelek, situasi yang buruk. Masa laluku kelabu, masa laluku kelam gitu ya, masa laluku penuh dengan kesusahan. Kemudian ada yang bilang gini, saya tidak bisa lepas dari masa lalu saya. Masa lalu saya menghantui saya gitu ya. Ini kalimat-kalimat yang melemahkan dan ya saya sering bilang lebay gitu ya. Jadi ketika ada merespon masa lalu Anda dengan hal seperti ini, yang ada nanti hidup Anda jadi kayak berat mau jalan gitu. Mau melangkah tuh rasanya berat, mau melangkah rasanya susah. Kenapa? Karena Anda selalu teringat dengan masa lalu Anda. Padahal hidup kita, hidup Anda kan ke depan, bukan ke belakang. Ke belakang itu sesekali, kayak itu loh, kayak mobil pakai spion tuh loh, sesekali dilihat ke belakang. Sesekali aja, jangan lihat belakang terus, nanti nabrak depannya. Nah, menyikapi masa lalu ya harusnya seperti itu. Jadi ya nggak bisa dirubah, udah terjadi kan, udah terjadi, sudah lewat, ya sudah, nggak usah dilihat sampai banget, kemudian sampai diratapi sesedih-sedih itu gitu, apalagi urusan cinta dan biasanya hal-hal yang jelek lainnya. Padahal masa lalu itu banyak yang baik loh, banyak yang happy, banyak yang menyenangkan. Anda saja terfokusnya hanya peristiwa jelek, terfokusnya hanya peristiwa yang negatif. Padahal masa lalu Anda kan nggak semuanya jelek kan? Apakah Anda dulu hidupnya sedih aja? Kan nggak ada ketawanya, ada senyumnya, ada happy-happynya. Nggak mungkin Anda full masa lalu itu sedih gitu, nggak mungkin, mustahil. Ada orang yang dia bisa ketawa, apalagi orang Indonesia nih. Orang Indonesia itu tipikalnya meskipun ada apapun, seberat apapun bebannya, masih bisa ketawa. Coba aja dah cek teman-teman yang di pinggir jalan, masih bisa ketawa. Kemudian yang punya hutang berat masih bisa ketawa. Yang teman-teman yang di penjara masih bisa tertawa. Ini tipikal orang Indonesia sebetulnya, selalu happy. Jadi yang sering salah adalah melihat masa lalu itu yang dilihat jeleknya aja, yang dilihat hanya buruknya saja. Padahal ada sisi yang happy. Ini juga untuk bekal kita ke masa depan. Kalau Anda yang ingat jeleknya saja, nanti ke depan jadi berat langkahnya. Tapi kalau dilihat happy-nya, jadi booster, jadi pendorong masa depan lebih bagus lagi. Masa lalu itu nggak harus yang lama-lama loh. 1 detik setelah Anda bergerak ini itu sudah masa lalu. 1 menit setelah Anda bergerak itu juga masa lalu. 1 jam setelah Anda bergerak, 1 jam setelah Anda dengerin YouTube saya, itu sudah jadi masa lalu sebetulnya. Jadi jangan selalu berpikir jelek terhadap masa lalu Anda. Masa lalu jadikan masa lalu. Nah, kenapa saya bahas ini sebagai pembuka di catatan harian malam ini? Tadi saya memberikan kelas AMC ke seorang laki-laki masih muda. Dia sehari-hari seorang driver online gitu ya. Sebelum belajar AMC dia sudah rajin nonton Cahaya Kehidupan. Dan dia telepon saya bahwa saya punya masa lalu yang pernah belajar ilmu spiritual, belajar ilmu naga dalam. Tapi ternyata semua itu hanya dari pikiran ya Mas Firman ya. Tidak perlu puasa-puasa, tidak perlu meditasi dan sebagainya.
Nah tadi ketika dia belajar dia malah tertawa-tawa gitu ya. Iya ya, ngapain juga dulu saya sibuk bertapa, sibuk meditasi, sibuk macam-macam yang sebetulnya itu hanya mengelola di pikiran saja selesai. Dan Mas ini mengatakan bahwa semua itu ternyata mudah, hanya selama ini dibuat susah. Tadi Mas ini bilang saya belajar AMC itu bisa dapat gratis, Mas. Bahkan sebelum belajar AMC saya sudah dapat KJP. Saya nunggu antrian 2 bulan dapat modul, saya baca, saya dikasih modal oleh tante saya buka warung kopi. Padahal saya tidak minta, tapi tiba-tiba tante saya ngasih, Mas. Dan ya udah, sekarang saya jalan warung kopi, juga deliver online, jadi bisa ada penghasilan double. Sambil nunggu AMC, saya pelajari modulnya dan saya terapkan, sudah bekerja. Nah, ini yang saya bilang bahwa ketika masa lalu itu kita sikapi dengan baik, dengan positif, maka menjadi booster, menjadi pendorong. Dan itulah pentingnya belajar bagaimana mengelola pikiran Anda, bagaimana mengolah pikiran Anda supaya tidak terfokus sama jeleknya saja, ya. Itulah kenapa AMC wajib bagi semua orang. Kenapa AMC menjadi ilmu utama yang harus dipelajari sebagai pedoman dalam menjalani hidupnya, apapun itu. Anda bisnis, Anda berkarir, Anda di rumah saja, Anda jualan, Anda pejabat, Anda ASN, apapun profesinya, Anda butuh mengelola pikiran Anda. Anda butuh untuk belajar bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Apalagi Anda yang punya sering ingat-ingat masa lalu, atau bagaimana masa lalu saya bisa berubah. Anda akan bisa berubah masa lalunya, kan sudah terjadi. Makanya saya bilang sia-sia ketika Anda sibuk mengingat masa lalu Anda. Itu tidak akan berubah, sudah terjadi. Yang bisa Anda rubah adalah ke depan. Bagaimana hidup Anda ke depan, Anda rubah sekarang. Ya, yang lalu sudah berlalu, ya sudah gitu. Anda rubah yang ke depannya. Kalau Anda rubah ke depannya dari sekarang, maka pasti hidup Anda berubah lebih baik lagi. Tapi kalau Anda terjebak, terpenjara dengan kenangan masa lalu yang penuh hal negatif, maka hidup Anda jadi berat, hidup Anda jadi tidak nyaman, hidup Anda jadi penuh dengan kesusahan. Nah, ini yang harus Anda rubah. Ya, Anda rubah, Anda sadari bahwa kita harus melangkah ke depan. Harus terus bergerak. Jangan stuck, jangan diam. Kalau Anda diam, Anda yang teringat sakitnya Anda, teringat negatifnya, tubuh Anda lemas, tubuh Anda malas akhirnya. Tidak ada gairah, efek terparahnya putus asa, bahkan bunuh diri. Tapi kalau Anda mau melangkah bahwa ke depan saya masih ada harapan, ke depan saya masih ada impian, ditambah dengan ilmu AMC-nya, maka masa depan Anda cerah, masa depan Anda penuh dengan cahaya, masa depan Anda penuh dengan kebaikan. Jadi jadikan AMC sebagai pedoman, jadikan AMC sebagai sarana untuk Anda mengelola hidup Anda ke depan, membuat impian Anda menjadi mudah terjadi. Sadari ini dan renungkan. Anda yang baru pertama kali dimunculkan oleh YouTube channel Cahaya Kehidupan, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Anda bisa share, Anda bisa komentar supaya Anda aktif di Cahaya Kehidupan dan tentunya membuat hidup Anda berubah. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.